Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Jadi, di video kali ini, Cetapedia akan melanjutkan materi mengenai otot dan rangka pada manusia ya. Dan ini adalah part 3 mengenai subbab otot. Nah, ada berapa macam ya otot pada manusia itu? Simak video berikut ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat ada video baru dari Cetapedia. Terima kasih. Kenapa jari kita bisa diputar-putar? Leher kita bisa buat menengok ke kanan dan juga ke kiri. Serta siku kita bisa dinaik turunkan. Kemarin kita telah mempelajari mengenai rangka dan juga sendi. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai otot. Otot sendiri merupakan alat gerak aktif pada manusia loh. Nah, otot pada rangka-rangka manusia ini terbagi atas 3 macam. Kita dapat bergerak karena adanya otot. Tulang tanpa otot menyebabkan manusia tidak dapat bergerak seperti berlari, berjalan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, otot ini sangat penting dalam sistem gerak pada manusia. Mau tahu berapa macam otot yang terdapat pada rangka tubuh manusia? Simak video berikut sampai selesai ya. Otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Tanpa otot, tulang-tulang tidak bisa bergerak. Kita pun tidak bisa berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi atau mengkerut dan melakukan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot menjadi lebih pendek dan pada saat berelaksasi, otot menjadi lebih panjang. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu dapat bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Diameter otot lengan dapat membesar dan juga mengecil saat digerakkan. Itu adalah keadaan di mana otot kita mengalami kontraksi dan juga relaksasi. Kontraksi yaitu kondisi di mana diameter lengan kamu membesar saat terjadi otot lengan dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek sehingga diameter otot akan lebih besar, seperti yang terjadi pada saat kita menekuk siku tangan kita. Kondisi yang kedua disebut relaksasi, yaitu sebaliknya dari kontraksi, di mana pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga diameter otot akan lebih kecil. Seperti saat kita meluruskan tangan kita. Macam-macam otot pada manusia terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu otot rangka atau otot lurik. Merupakan otot yang melakukan fungsi gerakan bersama tulang. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan juga cepat lelah. Otot rangka ini atau otot lurik biasanya ditemukan di lengan dan juga kaki kita. Ciri-ciri dari otot lurik yaitu memiliki banyak inti. Sel ototnya lurik, berbentuk silinder panjang, bergerak secara sadar atau dapat kita atur sendiri dan juga responnya cepat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini ya, mengenai gambar otot lurik yang terdapat di dalam tubuh kita.
Jenis otot yang kedua yaitu otot polos, merupakan otot penyusun organ bagian dalam tubuh. Terdapat di saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Ciri dari otot polos ini adalah sel ototnya polos. Inti berada di setiap sel. Berbentuk gelendong, tidak sadar atau bergerak sendiri tanpa kita atur. Dan responnya lambat. Gambar dari otot polos dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya, mengenai otot polos yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga yaitu otot jantung, merupakan otot yang terdapat pada jantung kita, tentunya terdapat di organ jantung ya. Otot jantung memiliki ciri-ciri terdiri dari sel otot lurik. Intinya lebih dari satu, berbentuk silinder bercabang, responnya lambat, dan bergerak secara tidak sadar. Nah, gambar dari otot jantung dapat kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Oke sahabat cetak, kita lanjut ke kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, pernah tidak sahabat cetak melihat orang yang memakai kursi roda? Nah, orang tersebut memiliki kelainan pada tulangnya, yaitu dimungkinkan orang tersebut telah mengalami patah tulang. Nah, patah tulang ini merupakan salah satu kelainan pada tulang kita yang biasa disebut sebagai fraktura. Macam-macam kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia terbagi atas beberapa macam. Yang pertama ada riketsia. Riketsia merupakan kelainan pada tulang dengan ciri tulang kaki tumbuh membengkok. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin D, sehingga tidak bisa melakukan penyerapan kalsium dan juga fosfor secara optimal dan proses pengerasan tulang menjadi terganggu. Biasanya ini disebut juga sebagai kaki yang berbentuk huruf O. Cara penyembuhan dan juga pencegahan penyakit riketsia yaitu yang pertama, penambahan kalsium, fosfor, dan juga vitamin D melalui makanan yang banyak mengandung vitamin D. Dan yang kedua yaitu mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin D ya. Kemudian yang ketiga, berjemur di bawah sinar matahari pada jam 9 pagi selama 15 menit. Nah, untuk gambar dari penyakit riketsia ini dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Kelainan pada sistem gerak manusia yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan tulang dengan ciri pengapuran tulang dan juga sering terjadi pada orang tua. Jadi tulangnya itu rapuh ya karena disebabkan kekurangan kalsium. Nah, penyembuhan dari osteoporosis ini yaitu yang pertama, rajin olahraga, dan yang kedua, mengkonsumsi suplemen kalsium dan juga vitamin D. Nah, untuk gambar dari pengapuran tulang ini atau osteoporosis dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Kelainan pada sistem gerak yang ketiga yaitu fraktura atau patah tulang, seperti yang Ceta jelaskan tadi ya di awal, bahwa fraktura itu merupakan kelainan pada tulang yang biasa disebut dengan patah tulang. Nah, terdapat dua macam nih jenis fraktura, yaitu fraktura tertutup dan juga fraktura terbuka. Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak sampai menembus kulit. Nah, sedangkan untuk fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit.
Pencegahan dan juga pengobatan fraktura ini yang pertama yaitu dapat dicegah dengan tetap berhati-hati saat melakukan aktivitas. Yang kedua, jika terjadi patah tulang, segera pergi ke dokter agar bisa segera dilakukan tindakan oleh dokter ya. Nah, untuk gambar dari fraktura ini bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Keempat yaitu artritis, merupakan penyakit pada sendi yaitu penderita memiliki tulang rawan pada sendi yang rusak sehingga sendi menjadi sakit dan bengkok, misalnya yaitu rematik. Penyebab dari artritis ini yaitu itu tadi ya, tulang rawannya mengalami peradangan. Dan untuk pengobatannya yaitu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang dan juga rajin olahraga. Nah, untuk gambar dari artritis bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Yang kelima yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nah, ketiga kelainan ini terjadi pada tulang belakang. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Penyebabnya adalah penyakit polio atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Nah, orang yang mengalami kelainan ini, pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan, seperti pada gambar berikut ini ya. Terlihat pinggangnya itu lebih menonjol ke depan. Penyebab dari penyakit ini yaitu perut penderita yang terlalu besar, misalnya pada ibu hamil atau pada orang yang kegemukan. Selain itu bisa juga disebabkan oleh riketsia atau karena kebiasaan yang salah seperti pada saat kita duduk atau menulis. Nah, itu juga bisa menyebabkan lordosis ya. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Nah, penderita kifosis ini tubuhnya terlihat bungkuk. Penderita kifosis ini disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan juga riketsia atau kebiasaan duduk yang salah. Seperti pada saat kita menulis ya, saat menulis kita duduknya salah, terlalu membungkuk akan bisa menyebabkan penyakit kifosis seperti yang ada pada gambar berikut ini. Jadi untuk menghindari ketiga kelainan tersebut, lordosis, kifosis, dan skoliosis, kalian harus melakukan posisi duduk yang benar, yaitu tegap ya, terutama pada sahabat kita semua yang sedang belajar harus duduknya tegap sehingga tidak terjadi kelainan lordosis, kifosis, dan juga skoliosis. Oke sahabat Ceta, itu tadi merupakan penjelasan mengenai otot pada manusia dan juga kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian jangan lupa ya untuk tonton part 1 dan juga part 2-nya agar kalian bisa mengenal rangka dan otot pada tubuh kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like semua video dari Cetapedia dan share ke semua teman-temannya ya agar kita bisa belajar bersama. Terima kasih.